Selanjutnya saya akan memberikan materi atau penjelasan terkait dengan ketegangan atau konflik akibat pluralisme hukum di Sumba. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke, sesuai tadi yang saya bilang, saya ungkapkan, kita membahas mengenai ketegangan konflik akibat pluralisme hukum di Sumba. Ya, oke teman-teman, ketegangan atau konflik akibat pluralisme hukum ini, salah contohnya yang pernah terjadi di Sumba yaitu adanya tuntutan dari masyarakat adat, ya, dari beberapa, ya, tidak semua masyarakat adat, ya, hanya beberapa saja yang merasa dirugikan, ya, itu menuntut PT MSM untuk tinggalkan tanah Ulayat, ya. Itu terjadi sekitar tahun 2016 dulu, ya, itu terjadi, ya. Kemudian berita itu kemudian membuat masyarakat melakukan demonstrasi, ya. Masyarakat melakukan demonstrasi itu, ya, ratusan masyarakat tergabung dalam aliansi masyarakat adat Melulu Rindi itu pernah juga melakukan orasi, ya, atau demonstrasi seperti itu, ya. Namun tidak semuanya teman-teman, hanya beberapa saja yang merasa itu melanggar hak adat, ya. Beberapa tokoh adat juga tidak merasa PT MSM itu melanggar hak adat masyarakat, seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa masyarakat adat itu hak-haknya diakui oleh negara, ya, seperti yang saya sudah ungkapkan di pasal 18B, ya, 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ya, Negara Republik Indonesia. Artinya mereka punya hak, jelas mereka punya hak. Nah, untuk menyelesaikan hak-hak mereka itu ada lembaganya, teman-teman. Ada lembaganya. Kalau untuk di Sumba sini, lembaganya adalah Pengadilan Negeri Waingapu, ya. Kalau misalnya ada yang menyerobot tanahmu, ya, itu kamu gugat lewat Pengadilan Negeri Waingapu. Kebetulan saya juga praktisi, saya sering beracara juga, saya tahu persis bagaimana caranya, ya, untuk mengajukan gugatan terhadap orang yang melanggar haknya. Misalnya, si Ani menyerobot tanah si Budi tanpa seizin Budi. Nah, cara Budi untuk menuntut haknya bukan dengan cara memukul Ani. Itu cara yang melanggar hukum. Caranya adalah dengan menggugat Ani ke pengadilan, sehingga mendapatkan putusan bahwa Ani, kamu telah melakukan perbuatan hukum, maka kamu harus meninggalkan lokasi tersebut. Kalau kamu tidak tinggalkan, pengadilan akan menggunakan aparat negara, yaitu kepolisian, untuk memaksa kamu pergi. Pengadilan mempunyai kuasa yang sangat tinggi, teman-teman, ya, dalam hal menyelesaikan sengketa, seperti yang kita sudah ungkapkan di awal tadi, ya. Wujud dari positivisme, saudari, ya, gitu. Pak, ini kan positivisme, takutnya masyarakat adat hak-haknya tidak diperhatikan karena ini bentukan negara, ya. Oke, kita lihat pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, ya. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Saya ulangi, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Garis bawah, yang hidup. Inilah wujud konsep living law, teman-teman. Jadi teman-teman jangan meragukan lembaga peradilan.
Mereka itu akan mewujudkan keadilan bagi masyarakat manapun, masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, masyarakat adat, laki-laki, perempuan. Mereka akan memeriksa, menimbang, dan memutus secara adil. Dan yakin saja hal itu akan mereka lakukan. Sehingga dengan demikian, teman-teman, kalau ada pertikaian, ya, merasa hak-hak adatmu dilanggar, silahkan ada jalurnya, lewat jalurnya. Jangan menggunakan cara-cara atau sarana-sarana yang justru merugikan masyarakat luas, seperti misalnya merusak, menyiksa orang lain, ataupun mungkin melakukan hal-hal lainnya yang justru membuat masyarakat masuk ke dalam penjara karena berbuat hal yang melawan hukum, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Ya. Artinya, teman-teman, negara itu menyediakan suatu wadah, ya, untuk menyelesaikan sengketa secara jelas dan pasti. Ya, walaupun itu lembaga tersebut diciptakan oleh negara, negara juga mengamanatkan bahwa dalam memutus perkara tersebut harus melihat the living law atau hukum kehidupan masyarakat, adat budaya, tradisi. Hakim harus menggali nilai-nilai tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, saya ingatkan bahwa penyelesaian masalah terhadap hal yang disengketakan oleh masyarakat adat di Sumba Timur ini, ya, sepatutnya resmi melalui pengadilan, di mana pengadilan merupakan lembaga resmi yang punya otoritas negara untuk mengadili masalah sengketa hak kepemilikan atas tanah yang mempunyai hukum yang tetap dan bisa dieksekusi, teman-teman. Terhadap sengketa atau isu yang ada di Pulau Sumba berkaitan dengan tanah ulayat, itu saya rasa ya wajib diajukan ke situ agar jelas. Dan kemudian waktu diajukan, teman-teman jangan lupa tidak hanya mengajukan gugatan, tapi juga dibarengi dengan alat bukti, teman-teman, bahwa memang benar bahwa ini adalah ulayat. Bawa alat buktinya, bawa saksi-saksinya, ya. Kalau punya dokumentasi, bawa, entah itu video, foto, ataupun surat, bawa yang membuktikan bahwa hal itu. Tapi kalau teman-teman menggugat tanpa ada bukti, itu sama saja, berarti teman-teman yang salah, keliru. Artinya teman-teman yang mau menggugat itu yang dianggap berbohong, karena teman-teman tidak punya alat bukti, hanya asal klaim. Artinya teman-teman, di sini saya mau memberitahu bahwa kita harus jujur. Apabila itu memang milik kita, kita pertahankan. Tapi kalau bukan, kita jangan klaim. Dan ingat, kalau memang itu milik kita, kita harus buktikan hal tersebut adalah milik kita. Oke? Dengan berakhirnya saran saya tadi terhadap konflik ketegangan yang ada di Sumba Timur, ya, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, ya. Dan saya doakan teman-teman sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Maha Kuasa. Dan saya harapkan teman-teman dapat memahami, mengerti materi yang saya berikan, dan saya harap juga dapat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman di keluarga ataupun di masyarakat, ya. Mungkin dalam saya memberikan materi banyak kekurangan, ya, mohon maaf karena saya melakukan hal-hal yang mungkin tidak memuaskan teman-teman, ya, saya mohon maaf karena saya juga bukan alat pemuas, ya. Kemudian kalau ada menyinggung teman-teman, mungkin saya juga minta maaf. Saya tidak maksud untuk menyakiti hati teman-teman, namun saya sebenarnya mengasihi teman-teman. Oke. Demikian perjumpaan kita untuk pokok materi tentang hukum pada mata kuliah Kapita Selekta Sumba pada hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun hal-hal yang menyakitkan hati. Saya mohon maaf, saya tidak ada niat. Dan yang terakhir, saya mau coba memberikan kutipan terhadap teman-teman, ya.
Jadi saya pernah mendengar ada yang berbicara seperti ini, ya. Jika ingin merubah dirimu, nah, dimulailah dengan cara merubah cara berpikir, ya. Jadi kalau mau ingin merubah dirimu, diawali dengan cara berpikir, ya. Terubah dulu cara berpikir, maka dirimu pun akan berubah, ya. Oke, mungkin itu saja pesan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, namo buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan menyertai kita semua.